Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alamin, hari ini kita bisa sidang skripsi mahasiswa teknik informatika atas nama Aziz Setiawan. NIM-nya 2455-201-0203 dengan judul Rancang Bangun Sistem Informasi Pengaduan Pekerjaan Berbasis Web di IT Helpdesk PT Lion Group. Saudara Aziz Setiawan dalam keadaan siap? Siap, Pak. Siap, ya? Siap, ya. Oke, untuk hari ini akan diuji oleh Pak Dias Yudi Priambodo MKOM sebagai penguji 1 dan Pak Rahmat Esriana MKOM sebagai penguji 2. Aziz ada 3 sesi ya. Sesi pertama adalah presentasi, sesi kedua adalah demo program. Disiapkan ya nanti programnya, dan sesi ketiga adalah tanya jawab dari penguji 1 dan penguji 2. Silakan siap Mas Aziz dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama saya panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayah sehingga saya bisa berdiri di sini. Kemudian sholawat serta salam saya panjatkan kepada Baginda Muhammad, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, tabiat-tabiatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Yang terhormat Ibu Yani sebagai selaku Kaprodi Teknik Informatika. Kemudian yang terhormat Bapak Dias Yudi Priambodo MKOM selaku penguji pertama. Kemudian yang terhormat Pak Rahmat Esriana MKOM selaku penguji kedua, dan juga pada Insinyur Rahmat Taufik sebagai dekan fakultas. Kemudian juga kepada Bapak Paridi MKOM selaku pembimbing saya. Di sini saya akan mempresentasikan laporan skripsi yang berjudul Rancang Bangun Sistem Informasi Pengaduan Pekerjaan Berbasis Web di IT Helpdesk PT Lion Group. Di sini yang pertama yang saya akan bawakan, yang pertama yaitu latar belakang. Latar belakang ini diambil selama ini proses penangguhan keluhan atau permintaan bantuan helpdesk di PT Lion Group masih dilakukan secara manual atau melalui media komunikasi yang tidak terintegrasi seperti email dan telepon. Hal ini sering menimbulkan berbagai kendala. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan sebuah solusi teknologi berupa aplikasi helpdesk berbasis web yang mampu memberikan kemudahan dalam pengolahan tiket, pelacakan progres penyelesaian masalah, serta penyimpanan data historis yang dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh pihak terkait. Dengan mengembangkan aplikasi helpdesk berbasis web, diharapkan dapat meningkatkan efisiensi layanan internal, mempercepat respon terhadap permasalahan yang muncul, serta meningkatkan kepuasan pengguna internal terhadap layanan TI maupun layanan pendukung lainnya. Kemudian, identifikasi masalah. Yang pertama, proses pengaduan masalah masih dilakukan secara manual sehingga akan membutuhkan waktu baik pada saat proses pengaduan maupun saat pengerjaan masalah. Yang berikutnya, sulitnya menentukan prioritas setiap permasalahan user dan informasi mengenai perangkat serta informasi kerusakan yang terjadi. Yang ketiga, sering terjadi miskomunikasi baik terhadap user ataupun saat pergantian SIP karena data-data histori perbaikan sebelumnya tidak tercatat dengan baik. Kemudian rumusan masalah. Yang pertama, apa yang dapat dilakukan sebuah aplikasi berbasis web sehingga dapat membantu meningkatkan efisiensi dalam pemeriksaan oleh pengguna. Kemudian yang kedua, bagaimana agar penentuan prioritas permasalahan user dan informasi mengenai perangkat serta informasi kerusakan teratasi dengan baik. Yang ketiga, bagaimana data-data histori perbaikan dapat tercatat dengan baik dari sisi user maupun pada saat pergantian SIP agar meminimalisir terjadinya miskomunikasi. Berikutnya tujuan penelitian. Yang pertama, merancang dan mengembangkan aplikasi berbasis web. Kedua, membangun sistem yang dapat mencatat log pekerjaan. Yang ketiga, merancang sistem agar pekerjaan IT lebih terstruktur sehingga
permasalahan user yang harus diperbaiki terlebih dahulu. Kemudian tahapan penelitian, yang pertama penentuan tempat penelitian, kemudian untuk pengumpulan datanya di sini saya melakukan observasi, wawancara, dan studi pustaka. Untuk analisis dan pengembangan rancangannya, saya menggunakan analisis species, flowchart, dan OML. Untuk metode pengembangan sistemnya, saya menggunakan Rapid Application Development. Oke, langsung ke sistem berjalan. Sistem berjalan. Berikut adalah sistem berjalan ya, Pak. Berikut adalah sistem berjalan. Pertama, pengguna mengalami masalah teknis, kemudian pengguna atau karyawan akan menghubungi pihak helpdesk. Lalu berikutnya, staf IT akan menerima pengaduan. Dan berikutnya apabila ada dua kemungkinan, apabila verifikasi informasinya sudah lengkap, maka IT akan melakukan remote. Tetapi apabila klarifikasinya belum full, maka IT akan menghubungi kembali karyawan untuk melakukan verifikasi. Kemudian setelah jelas verifikasi, maka IT akan mengklasifikasikan tindakan prioritas atau urgensi. Kemudian pihak IT akan menindaklanjuti bagian IT support. Kemudian apabila permasalahan terselesaikan, maka IT akan menutup laporan. Apabila belum, maka IT akan melakukan namanya lanjutan penanganan atau yang sering disebut dengan take over. Kemudian dalam tahapan take over ini, apabila per hari ini belum selesai juga, maka tetap harus melakukan yang namanya tutup laporan. Habis itu maka tinggal menginfokan kepada user bersangkutan dan selesai. Coba langsung jelaskan bisnisnya dulu. Ini. Berikutnya adalah sistem usulan. Yang pertama di sini ada 3 aktor yang akan ada dalam sebuah sistem yang akan saya bawakan. Yang pertama ada admin, yang kedua ada user, yang ketiga ada staff IT. Untuk level user di sini, user hanya akan bisa melakukan melihat helpdesk tiket, kemudian yang kedua adalah melakukan permintaan tiket. Kemudian untuk staff IT di sini, staff IT bisa melakukan kelola permintaan tiket, pemecahan masalah tiket, kemudian yang terakhir closing tiket. Untuk admin bisa melakukan semua bagian yang ada dalam sistem. Oke, langsung boleh sambil duduk mendemokan aplikasinya. Didemokan sesuai dengan flow-nya ya, maksudnya urutannya bagaimana sistem itu digunakan. Oh iya. Satu persatu tapi satu flow utuhannya. Mas Aziz emang yang handle ini bagian IT helpdesk ya? Iya. Oke. Ampukan mulu. Ambek-ambekan mulu. Yang Dari siapa berarti kalau sesuai flow-nya? dari pengguna dulu, Pak. Dari Pengguna melaporkan? Iya. Oke. Sebagai karyawan melaporkan. Karyawan itu siapa ya?
Yang pertama di sini sebagai pengadu atau karyawan, pertama karyawan bisa melakukan aduan dengan mengklik menu tambah aduan. Oke, langsung tambah aduan. Kemudian dalam form pengaduan ini terdapat beberapa sub-sub yang ada yang berkaitan di PT Lion Air. Yang pertama IP address, kemudian ada lokasi, berikutnya nama, sama biasanya harus adanya keterangan. Kalau IP address itu fungsinya untuk apa? IP address itu biar kita ketika dapat pengaduan itu kita bisa langsung Masa tahu ya. komputernya di mana Ya. ya? Oh, secara mappingnya udah ada semua. Udah ada sebetulnya. Bagus ya. IP addressnya. IP address itu mengetrace kalau Komputer yang mana? Iya, komputernya. Jadi Kalau dia semua connect ke LAN connection jadi settingnya statik semua ya? ada manual. Manual statik Manual kan? ya. Ini lebih ke PC doang berarti. Kalau software juga bisa sih, Pak. Nah, itu masuk ke IP address. IP address itu biasanya IP penggunanya sih, Pak. Biasanya kalau pakai WiFi itu kalau kita daftarin dia langsung kedetek dia posisinya ada di gedung mana, terus dia tuh di PC apa gitu. Yang mengeksekusi, yang request. Iya, yang request itu nanti kita Alatnya si peripheralnya itu yang rusak itu device. device-nya sih Pak, lebih ke device masing-masing. Salah satu device. Buat ini karena belum didaftarin. Ini soalnya di mana konektivitas yang connect di kitanya. Berarti sebelumnya ini khusus yang udah terdaftar semua gitu ya? Sebetulnya kalau yang belum terdaftar dia bakal ada notif belum terregister sih Pak. Cuman kalau yang di bagian kita memang semua pilihan IP itu udah kita daftarkan gitu. Kayak segmen IP, WiFi, jadi gitu kan. Kalau masalah di luar PC itu gimana? Laptop juga sama sih WiFi juga. Kayak gitu. Kalau printer biasanya sih memang melalui open ticket juga. Ketika dia open ticket itu muncul juga sih IP address-nya Pak. Selagi dia connect ke jaringan, IP address itu akan selalu muncul. Karena ada tindak lanjut setelah ini kan? Iya. Ada WhatsApp segala macam kan konfirmasi. Kalau mau notif boleh nomor telepon siapa? Boleh. Atau boleh nomor saya aja? Nomor saya boleh. Boleh. 081 081 22 22 600 600 ya 4200 4200. ya. Kalau untuk jenis aduan tergantung ini sih Pak, nanti kita bisa tambahkan. Cuman ini yang umumnya aja sering WiFi LAN gitu ya. Biasanya ini nama divisi sih biasanya Pak. Kalau yang ini. TMM itu apa? TMM itu nama divisi sih. Oh, Pak. divisi. Ya. Terangannya kalau untuk browser biasanya kita arahkan buat memasukkan remote sih, kayak TeamViewer ataupun Anides. Oh, di situ. Di foto itu. Iya, di foto itu. Jadi langsung di remote. Iya, langsung di remote. Cuman bagus, walaupun nggak di remote, selagi dia connect WiFi biasanya IP-nya ada, kita langsung remote bisa sih. Iya. Lebih canggih dong. Cocok dari ini Cipar Ahmad. Terus setelah itu untuk user udah selesai sih Pak. Setelah itu langkah berikutnya? Langkah berikutnya nantinya tinggal petugas. Udah ada notif belum ya Pak ya? WhatsApp ya? Iya WhatsApp sih Pak. Loh, Sarah? Ya karena yang tadi yang Sarah gitu. Berarti ini ke engineer-nya atau ke klien? Ke apa berapa? Dikirimnya ke engineer-nya atau ke API sih Pak. Usernya? Iya, ke usernya. Iya. Ya, usernya selagi dia masukin nomor handphone yang benar, nanti dia langsung nge-direct. Enggak kekirim ke engineer. Saya mohon tunggu. Ke kita juga kekirim. Jadi ada dua Pak. Bagus lah. Mohon tunggu, petugas akan segera menindaklanjuti. Itu dong, Faridi. BTS gitu dong. Pasang di BTS bagus. Orang nggak pernah baca Mereka kan. Buat BTS bagus nih. Buat BTS. Untuk tampilan di petugasnya
nanti dia akan melihat beberapa, biasanya kalau yang pertama masuk itu pasti masuknya ke menu menunggu. Yang tadi? Yang tadi Saya? itu nama Sarah, yang ini. Di sini petugas dapat melakukan beberapa action. Yang pertama ketika Bukan. 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 Akunnya si engineer ya berarti? Iya, yang staff IT-nya. Oh. Dia levelnya staff. Kemudian nanti dia bisa melakukan yang namanya tanggapi, itu berarti petugas IT udah memproses. Nanti ketika tinggal memberikan tanggapan, contohnya seperti dibantu ketika sepertinya kita udah dapat IP address tetapi kita nggak bisa meremote, maka kita akan mengisi di tanggapan dibantu potokan tim viewer. Masuk lagi nggak notif? Masuk lagi ya? Ya harusnya ada notif di. Ada tiket ya? Oke, terus? Setelah itu apabila udah solve, tinggal selesai aja sih Pak. Ya, oke. Ketika sudah ditanggapi dan ternyata kita memaintenance tidak ada masalah, maka kita udah bisa melakukan yang namanya selesai. Kalau dia skala prioritasnya gimana? Prioritas. Kalau yang secara prioritasnya biasanya kalau yang udah nggak bisa di remote itu Pak, ketika dia Secara tiketing statusnya kan pasti nanti banyak banget tuh random gitu ya. Ya betul Pak. Biasanya standarnya tuh ada prioritas, misalnya tiket ini penting atau usernya BOD gitu ya, Ya. segala macam. Nah di sini ada statusnya yang harus dikerjakan dulu gitu ya. nggak ada sih Pak. Yang dipantau. Intinya Pak, kalau di sana itu ketika user udah nggak bisa open tiket, berarti kendalanya udah di luar jaringan, maka mereka biasanya langsung menelpon, Gitu. langsung nelpon atau email. Soalnya mereka udah nggak bisa lagi menginfokan by system, berarti itu sih Pak kalau di sana itu. SLA-nya gimana nanti? Apanya? SLA itu? Misalnya nih printer kan ada Ya. estimasi tuh harus di restore berapa lama gitu ya. Ya. Kalau yang tadi case-nya nggak ada koneksi gitu kan, dia kan lewat email tuh. Iya, Dia nggak bisa mantau gitu ya. Iya betul Pak. Nah itu gimana buat mantaunya dia? Atau eskalasi, misalnya ternyata ada satu engineer nih yang dia nggak baca WA gitu Iya. kan. Nah itu gimana tuh follow up-nya? Kalau mau follow up biasanya kita langsung menemui usernya sih Pak. Kalau sepertinya usernya udah nggak bisa diinformasikan, kan karena dia nggak pegang WhatsApp juga. Bukan si usernya, si engineer-nya, staff IT. Iya, staff IT-nya biasanya kalau sepertinya kendalanya. Nggak ada respon lah, nggak ada respon Ya, udah dalam nggak ada. waktu tertentu. Oh, dari pihak IT-nya yang nggak ada respon. Kan si usernya nungguin nih, Iya, dia betul. nungguin gitu ya. Terus kok nggak datang gitu kan? Ya biasanya mereka langsung nge-follow up via WhatsApp yang dikirim itu sih Pak, biasanya gitu. Iya, case-nya misalnya case-nya nggak di begitu, follow ya. up gitu ya. Dia nggak baca WA atau HP-nya di mana gitu kan. Nah itu gimana? Kalau itu Sistem biasa. itu memperingatinya. Oh, nggak ada Pak. Kalau di sistem ini emang nggak sampai ke fitur sana. Jadi nanti itu kalau ketika ditambahin bagus tuh. Oh iya Pak. Jadi nanti Kayaknya sih nggak. ada skala prioritas. Kalau yang urgent tuh misalnya 10 menit harus ada follow up-nya. Kalau yang di middle gitu kan, misalnya setengah jam. Iya. Kalau yang low sampai sejam boleh lah gitu ya. Jadi kalau yang statusnya merah ternyata kagak ada follow up-nya gitu ya, nanti ada warning tuh. Oh iya. Ada antriannya jadi jelas. Boleh Pak. Itu bagus sebenarnya, ini udah bagus nih. Cuman yang laporannya itu bagus. Ini memang dipakai atau belum? kalau yang ini belum. Memang baru dibikin aja. Iya, baru dibikin. Cuman kalau yang di Helpdesk Tower itu memang udah ada yang lebih ini. Pakai apa? Sama juga sih Pak. Cuman dia bikin sendiri atau beli? Kalau yang di tour bikin sendiri juga. Bikin sendiri. Saya konsultasi ke beliau juga. Banyak yang bikin. Iya. Beberapa. Boleh sampai itu berarti. Iya. Ya. Langsung naik jam ya, langsung. Iya. Jangan marah Mas. Saya dulu. Dulu. Biasa ya? Kalau buat admin paling buat download doang sih Pak, hasil Laporannya? Iya, laporan. Eskalasi ada juga? Eskalasi nggak ada juga sih, pakainya fiturnya masih. Iya.
Karena sih sebenarnya ada 3 notif ya, ke user, ke engineer sama ya. satu lagi ke direct supervisor. Oh iya. Biasanya buat eskalasi kayak di email lah, engineer-nya kagak respon. Ya, nah itu sebenarnya fungsi tadi tuh SLA. Jadi kalau SLA-nya yang urgent ini harus selesai 5 menit, ternyata setelah 7 menit nggak ada respon. Nggak ada respon ya Pak ya. Nanti ada notif muncul tuh sampai ke atasannya gitu kan, supaya ya, betul. Ya, supaya namanya urgent kan harus cepat. Gitu. Cuman karena kita itu WhatsApp-nya itu Pak dipasang di TV gede, jadi nanti atasan juga langsung lihat. Oh, harusnya gitu ya. Meminimalisir itunya karena sistemnya belum ada, jadi disimpannya WhatsApp-nya itu di TV besar. Jadi ketika ada gitu, sama tiketingnya juga harusnya tampil di situ. Oh iya. Ada nggak muncul nggak? Kalau di tiketingnya enggak sih. Kayak antrian di dokter tuh. Atau kayak kita beli di Domino's Pizza ya. Iya betul. Itu tuh. Ada itu penting tuh. Jadi yang masuk, jadi kan FIFO ya, first in first out tuh. Yang masuk duluan paling atas. Iya betul. Hilang gitu. Itu dashboardnya yang penting sih itu paling 2 ya. Iya betul. WhatsApp udah bagus, sama satu lagi. Oke, ya itu mah udah ya. Udah Pak. Aplikasinya udah bagus lah. Oke, terus di sini di penulisan ya. Nah, jadi beberapa sih udah saya tandain nih. Iya Pak. Siapa? Mas Aziz ya? Iya. Di sana sebagai IT helpdesk ya? Iya betul Pak. Di operator ya? Atau di field engineer ya? Lebih ke maintenance harian sih Pak. Iya, maksudnya yang sebagai admin ya? Sebagai staff yang megang mengoperasikan itu? Iya. Kalau lebih ke ada lagi sih kalau yang bagian khusus ya? Iya. Justru kalau yang di pusat itu nggak memakai sistem kayak gini Pak. Soalnya kan mereka megangnya yang daerah-daerah tuh. Nanti kan kalau di daerah-daerah kan bakal ribet nih kalau harus pakai sistem. Jadi mereka memang. Tempat saya yang lama tuh pakai BMC kalau nggak salah. Itu udah nge-cover dari cabang-cabang. Cabang-cabang. Jadi sebenarnya IT area tuh, gitu ya. Itu statusnya bisa kita pantau tuh KPI-nya. KPI dari mana sih? Dari SLA tadi. Ada pekerjaan yang prioritasnya harus didulukan atau SLA-nya achieve gitu ya. Berarti KPI-nya bagus. Iya, kalau di lain belum sih Pak. Itu sudah bisa buat orang IT. Iya. Jadi indikatornya dari sini aja ngambil. Gitu kan enak, jadi nggak usah ngitung-ngitung penilaian. Ya, cuman karena kalau di daerah itu urgensinya tinggi ya Pak, kayak kan biasanya di bandara-bandara mereka kan nggak ribet pengen ngisi dulu gini, jadi pengennya dia report langsung kita ada action gitu sih. Atau udah ada versi mobile ya? Mobilenya belum ada justru Pak. Ini yang versi webnya aja dipakai beberapa doang, beberapa ini doang. Iya. Oke, kita ke bab 1 dulu. Oke, berarti mah di tempat sendiri ya? Iya Pak, di tempat kerja sendiri. Masih web di IT. Ini kebalik ya? Apa ya Pak? Rumusan masalah dulu baru batasan. Ini balik. Kebalik dulu. Pak ya? Ya. Baru makanya saya bingung. Kemarin saya ngelihat di contohnya benar nggak ya? Atau saya yang salah ya? Rumusan dulu baru batasan kan Pak? Iya. Tuh. Ini kebalik nih. Kebalik ya Pak? Dibatasin dulu baru dirumuskan. Ya. Gitu ya, nanti dirapikan. Boleh Pak. Oke, yang poin A itu kan apa yang dapat dilakukan suatu aplikasi berbasis web. Gitu ya? Iya Pak. Itu berarti meningkatkan. Nah, sebenarnya rumusan masalah itu meneruskan dari si identifikasi. Jadi secara sistematis kan kita punya latar belakang. Iya. Di situ ada masalah ya? Iya betul. Kita identifikasikan. Terus baru kita rumuskan. Artinya itu harus nyambung tuh. Iya. Disesuaikan. Gitu ya? Iya, poin betul. satunya yang diidentifikasikan apa? Nah, rumusannya juga harus inline. Seperti itu. Gitu ya. Jadi ini sebenarnya udah oke. Cuma masih kurang pas aja. Kurang pas aja gitu ya? penggunaan kata-katanya mungkin ya Pak ya. Iya. Kayak efisiensi ngukurnya gimana? Lebih efisien mungkin kalau ada aplikasi usernya nggak harus menunggu lebih lama. Bisa ketika dikatakan efisiensi itu dari mana? efisien itu ilmiah.
efisien itu berarti ketika pengguna menginfo kita langsung dapat mungkin apa gitu kan. Nah, berarti kan harus ada feedback tuh. Iya. Ada survei kuesioner ya. Iya. Yang ada di yang kita bisa bandingkan sebelum, before, dan after. Nah, di sini kan belum. Oh iya belum. Belum ya. Iya. Nah, jadi bingung kata-kata ini gitu. Nanti diubah aja. Boleh. Gitu ya. Oke, kalau yang poin 2 sebenarnya sih nanti bahasanya lebih ke teknis ya. Kayak misalnya bagaimana agar penentuan prioritas. Nah, jadi ini tadi yang nggak terjawab nih. Iya, cuman kalau prioritasnya memang kalau di sistem emang nggak kelihatan di sistem. Iya, emang nggak kelihatan, Pak. Jadi poin ini sebenarnya yang harus dijawab di aplikasi. Iya. Kalau emang nggak ada, nanti di sini disesuaikan. Nah, inilah alasan kenapa tadi saya nanyain tuh. Ya, mungkin kalau buat prioritasnya di sini di bagian ini sih Pak, kayaknya Pak, di jenis pengaduan sih Pak biasanya. Kalau yang perbaikan barang itu biasanya kan lebih dominan dipercepat karena perbaikan barang gitu kan. Yang tahu kan Masnya? Iya betul. Yang baca kan nggak tahu. Nah, bahkan staf di lapangan pun nggak tahu nih tingkat menurut seseorang gitu ya. Karena gini, kategori urgent itu kadang bukan dari itemnya, tapi kadang dari ownernya. Iya, dari owner. Contohnya, misalnya kalau yang adalah masalah email, kalau yang request cuma staff mungkin bisa belakangan. Cuma kalau yang request BOD, CEO gitu ya, iya, betul. Nah itu lebih jadi urgensinya. Kategoriannya kalau emang nggak ada, nanti yang di sini diperbaiki. Oh iya, siap. Kecuali kalau Mas Aziz mau memperbaiki aplikasinya, ya. Nggak apa-apa. Yang penting sesuai itu ya. Ya baik Pak. Oke, tapi udah bagus itu. Oke, tujuannya udah oke. Oke, kita langsung ke bab. Kalau bab 2 udah semua ya? Bab 2 udah semua. Oke, bab 3 coba bab 3. Pakai metode analisisnya apa? Pitches ya Pak. Pitches. Apa itu pitches? Pitches Gak usah baca nggak apa. Ya, aduh lupa sih Pak. Memang nggak dipelajari dulu? Karena kemarin itu jadwalnya besok, ternyata malam ini jadi. Iya. Untuk pitches beberapa. Tadi saya nggak sempat baca-baca lagi sih Pak. Kalau pitches itu Pak nantinya harus dibarengin sama metode lain kayak literasi nggak ya Pak? Ya bisa. Bisa ya. Bisa juga. Bisa juga ya. Cuma harus tahu dulu konsepnya pitches itu seperti apa. Pitches. Belum Pak. Malah ngeblank saya Pak. Metode pitches yang pertama itu singkatan dari performance, kemudian I-nya information, untuk ngeblank banget. E-nya siap ngeblank. Pak, malah ngeblank Pak. Apa ekonomi? Boleh sedikit baca Pak biar boleh merefresh sedikit Pak. Boleh. Merefresh sedikit ya Pak. Merefresh sedikit ya Pak. Yes. Ada di bab 3 tuh ada di mana pitches-nya? Pitches-nya di akhir aja sih Pak. Di pas bagian. Kamu kebalik berarti. Apanya Pak? Ini pitches itu kan yang di bab 3 tuh dijelasin. Iya, cuma itu urutannya setelah. Harusnya setelah RAD nih, RAD. Iya, RAD baru. Kan kita menganalisa dulu baru
Punya saya RAD dulu atau Pitches dulu ya Pak? RAD dulu ya. Itu baru Pitches. Kalau dilihat dari penulisan yang udah begitu sih Pak. Salah berarti itu. Oh iya ya. Saya kemarin ngambil. Jangan ikutin yang salah. Ngambil yang skripsian yang dikasih yang udah jadi sih Pak. Berarti ada kekeliruan dia atau belum direvisi kali itu. Dan bukan versi final. Kan urutannya kan kita menganalisa dulu. Makanya judul KP itu apa? Judul analisis dan perancangan. Gimana dulu kita menganalisa dulu. Menganalisa dulu ya Pak. Baru mengembangkan ataupun merancang. Gitu. Nah, jadi pitches itu apa? Belum nemu Pak. RAD. Oh yang ini bukan punya saya sih. Metodologinya RAD dulu, baru. Di sini juga hampir sama sih Pak, RAD dulu ya. Keliru berarti itu. Oh keliru juga yang ini. Nyari referensinya kalau bisa jangan satu. Makanya literatur review itu kan banyak. Iya betul Pak. Sebenarnya untuk memvalidasi kesalahan yang mungkin terjadi. Oke. Ya udah sekarang RAD. RAD itu apa? Rapid. Rapid application development. Nah, kenapa Mas Aziz milih RAD? Karena ada waterfall, ya. ada prototype. Karena waktunya itu sih Pak, kayaknya RAD lebih biasanya RAD kalau di saya baca-baca cuman ada beberapa tahapan, kayaknya ada 4 tahapan doang Pak. Itu kata siapa? Ada referensinya? Yang ditulis di situ sih Pak referensinya. Ada situ. Ada ya? Ada. Di mana? Kalau referensi nggak ada sih Pak, cuman saya nyari-nyari itu fase-fasenya itu memang ada 4 fase gitu Pak. Ya, kita kan berbicara terkait dengan keilmiahan ya. Iya betul Pak. Ilmiahan itu di akademisi itu semua harus ada referensi. Pak. Saya yakin ada di bab 2. Kalau dicari. Iya Pak. Cuma mungkin nggak dibaca. Nanti udah dicatat semua kan Mas Ajis ya? Udah sih Pak. Nanti yang beberapa yang keliru dari penempatan yang harusnya duluan, jadi dia malah belakangan. Ya, tapi revisi ya? Ya baik Pak. Ya, oke. Itu aja paling dari saya. Terima kasih. Tadias, lanjut Tadias. Mas Aziz, kalau sebenarnya saya ngasih ini aja lah. Apa itu? Closing statement loh. Karena KP-nya kan sama saya. Iya. Kan ini lanjutin KP kan? Iya betul Pak. Sebenarnya ya saya udah gak ada masalah gitu ya. Karena memang lanjutin KP dan KP-nya pengujinya saya. Ya. Udah tahu isinya. Udah tahu isinya. Dan saya rasa yang dulu juga diperbaiki kan? Iya udah Pak. Beberapa metode yang harusnya ada elisitasinya ditambahkan, yang bagi saya no problem. Saya cukup biar hemat waktu. Silakan hari ini. Baik, alhamdulillah hari ini sidang diskusinya jadi sudah selesai. Nanti pengumumannya ya. Ya siapa? Close dulu. Tutup dulu nanti saya ditunggu di akhir room. Siapa dulu setelah itu? Alhamdulillah sidang skrip saya berjalan mudah-mudahan baik. Saya tutup saja dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu